Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang reproduksi pada manusia. Reproduksi manusia ada dua, yaitu reproduksi laki-laki dan reproduksi wanita. Hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi laki-laki. Ini adalah anatomi sistem reproduksi laki-laki. Terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Pada alat kelamin luar ada yang pertama adalah skrotum. Skrotum ini di dalamnya terdapat testis. Testis fungsinya atau tempat pembentukan sperma. Nah, selanjutnya skrotum ini fungsinya untuk mengatur mengatur suhu pada testis. Sperma yang dihasilkan pada testis selanjutnya akan disalurkan ke epididymis. Epididymis yang ini. Nah, selanjutnya dari epididymis sperma akan dikeluarkan melewati saluran yang panjang. Ini namanya vas deferens. Vas deferens ini melewati 3 kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis yang fungsinya menghasilkan makanan buat sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat alkali atau basa yang gunanya untuk menetralkan saluran reproduksi wanita yang bersifat asam. Nah, selanjutnya kelenjar Cooper atau kelenjar bulbouretralis yang fungsinya menghasilkan persemial, yaitu cairan yang transparan, kental, dan fungsinya untuk melumaskan uretra serta menyingkirkan sisa-sisa urin. Ketiga kelenjar ini menghasilkan cairan yang nantinya bersama-sama dengan sperma dari testis bercampur menjadi yang namanya semen. Kemudian semen ini akan dikeluarkan melewati uretra keluar tubuh. Nah, untuk alat reproduksi luar yang lainnya adalah penis. Penis ini adalah atau fungsinya untuk alat kopulasi atau alat senggama pada manusia. Nah, ini adalah gambar anatomi testis ya. Apabila testis dibelah, ini seperti ini gambarnya. Di dalamnya akan terdapat banyak saluran-saluran kecil. Saluran-saluran ini namanya tubulus seminiferus. Tubulus ini apabila kita sayat dan kita lihat secara melintang akan terdiri dari membran. Nah, di tepi-tepi membran ini akan ada sel induk sperma namanya spermatogonia. Nantinya akan ke arah lumen atau ke arah tengah ini akan semakin mengecil dan pada tengah-tengahnya atau bagian lumen ini sperma sudah dalam bentuk ada ekornya, ada kepala dan ekornya. Nah, kemudian sperma yang sudah dihasilkan pada lumen ini selanjutnya akan disalurkan ke saluran yang namanya epididymis di sini ya. Dari epididymis ini nanti lanjut ke vas deferens. Nah, ini gambar dari tubulus seminiferus. Diameternya sekitar 200 milimikron. Nah, ini adalah spermatogonium, sel induk sperma akan semakin ke arah lumen menjadi sperma. Baru itu di sekitar spermatogonium ini ada sel-sel Sertoli yang fungsinya merawat sperma dan memberi makan pada sperma. Di luar tubulus seminiferus ada sel-sel yang namanya sel Leydig. Sel Leydig ini fungsinya yaitu memproduksi hormon laki-laki atau testosteron. Nah, ini gambar testis. Ini banyak sekali tubulus seminiferus. Baru ada di sekitarnya ada jaringan ikat
jaringan ikat ini banyak sel-sel lidiknya. Nah, testis dibentuk di rongga perut dan kemudian turun pada skrotum pada usia kandungan 7 bulan. Nah, temperatur pada skrotum itu sedikit lebih rendah daripada tubuh. Nah, sekitar 35 sampai 36 derajat Celcius itu produksi spermanya efektif, sehingga skrotum ini nanti yang bertanggung jawab. Apabila tubuh terlalu panas, maka skrotumnya akan menjauh dari tubuh ya. Tapi kalau suhu tubuhnya dingin, maka skrotumnya akan mendekati tubuh supaya proses reproduksinya atau proses spermatogenesisnya lancar. Baru itu spermatogenesis atau pembentukan sperma ini melibatkan 3 macam sel. Yang pertama sel induk sperma, yang kedua sel Sertoli untuk membentuk makanan bagi sperma, dan sel-sel intersisial yang memproduksi testosteron. Proses spermatogenesis memakan waktu kurang lebih 9 minggu. Nah, sperma yang dihasilkan dari testis belum cukup kuat untuk melakukan fertilisasi ya, maka harus dimatangkan dulu pada epididymis. Sperma mengalami pematangan pada epididymis memerlukan waktu 2 minggu. Selanjutnya sperma yang sudah matang akan masuk ke vas deferens dan masuk ke ductus ejaculatori. Anatomi penis. Penis bagian luarnya ada lapisan kulit ya, baru bagian dalamnya ada jaringan ikat. Nah, selanjutnya ada kepala penis. Di kepala penis ini ada lapisan kulit yang namanya prepuce. Ini kalau seseorang khitan atau sunat ya, ini dibuang ya, prepusnya dibuang. Nah, selanjutnya ada tempat keluarnya sperma, ini namanya uretra, saluran bagian luar. Selanjutnya ini bagian dalam atau anatomi penis ya, anatomi penis. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah uretra. Di sekitar uretra ada jaringan spons atau jaringan yang banyak sekali rongga-rongganya, namanya corpus spongiosum. Di bagian atasnya juga ada jaringan yang berongga yang besar, ada 2, namanya corpus cavernosum. Nah, jika ada rangsang, maka jaringan spons ini akan terisi penuh oleh darah yang keluar dari arteri penis bagian dalam ini dan ini juga. Nah, maka jaringan spons ini penuh dengan darah sehingga penisnya tegak ya. Ini yang kita sebut sebagai ereksi. Jika rangsangnya sudah hilang, maka darah itu akan kembali masuk ke vena penis bagian atas ini sehingga penisnya bisa mengecil lagi. Ini spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Yang pertama adalah ada sel-sel induk sperma namanya spermatogonium. Dia ini mengalami pembelahan berulang-ulang. Baru dari sekian banyak spermatogonium yang terjadi, dia ada beberapa yang membelah ya menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini membelah menjadi 2 sel namanya spermatosit sekunder. Muatan kromosom pada spermatosit sekunder ini separuh dari muatan kromosom spermatosit primer. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder akan membelah menjadi 2 spermatid. Selanjutnya spermatid ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi bentukan seperti sperma, yaitu ada kepalanya, ada ekornya. Nah, jadi dari 1 spermatosit primer ini akan menghasilkan 4 sperma fungsional. Nah, ini
proses kehidupan, peristiwa besar ya, peristiwa besar yang terjadi pada sperma. Ya, dia yang pertama mengalami spermatogenesis, yaitu terjadi pembelahan mitosis dan meiosis seperti ini ya, pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, baru terjadi juga spermiogenesis, perubahan dari yang bulat ini menjadi sperma yang mempunyai kepala, leher, dan ekor, sehingga dia bisa bergerak. Nah, pada spermatogenesis ini mulai diproduksinya pada saat pubertas ya. Tiap hari produksinya sekitar 30 juta sperma. Nah, sperma diproduksi kurang lebih 60 sampai 75 hari. Nah, kemudian disimpan pada epididymis untuk proses pematangan selama 2 minggu atau 14 hari ya. Nah, pada 1 kali ejakulasi atau pengeluaran akan dikeluarkan 20 sampai 100 juta sperma per milimeter. Per mililiter. Proses pengaturan reproduksi pada sistem reproduksi pada laki-laki, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh bagian otak yang namanya hipotalamus. Nah, selanjutnya hipotalamus ini dia akan mensekresikan gonadotrofin releasing hormon atau hormon kesuburan. Ini akan mempengaruhi kelenjar hipofisis atau pituitari menghasilkan 2 hormon, yaitu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. LH ini akan mempengaruhi sel lidik untuk menghasilkan testosteron. Kemudian testosteron ini juga bersama FSH mempengaruhi sel-sel Sertoli yang nantinya akan mempengaruhi produksi sperma ya pada tubulus seminiferus, dan selanjutnya akan terbentuklah sperma yang matang seperti ini. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, mengapa pria sampai usia lanjut masih dapat menghasilkan sperma? Itu karena pada tubulus seminiferus ada sel-sel yang dalam keadaan istirahat atau cadangan ya, sel-sel cadangan. Nah, sel-sel cadangan ini akan berubah menjadi sel-sel induk atau stem cell ya, sel-sel induk. Ada beberapa sel atau populasi ya, sekelompok sel yang disebut sel-sel induk. Sel-sel induk ini dia selalu membelahnya menjadi sel-sel induk lagi. Jadi dia membelah terus seperti itu. Nah, nantinya pada saat-saat tertentu sel induk ini akan membelah menjadi tetap sel induk dan juga sel-sel yang nanti akan berdiferensiasi menjadi sel sperma. Jadi nantinya sel induk ini akan begitu lagi membelah, ada yang menjadi sel induk dan akan menjadi sel-sel sperma. Jadi sel induk ini akan diproduksi terus sehingga laki-laki tidak mengenal istilah menopause. Nah, kalau pada wanita pada saat dia masih janin itu akan dibentuk sel induk jumlahnya tertentu. Kalau bayi itu lahir, maka sel-sel induk ini tidak bisa membelah lagi. Sehingga kalau sel induknya habis, dikeluarkan pada saat ovulasi, maka wanita akan mengalami menopause atau cadangan telurnya sudah habis. Tapi kalau laki-laki selalu dibentuk lagi pada sel-sel induknya. Sehingga laki-laki bisa memproduksi sperma sampai akhir hayatnya. Nah, sekarang gangguan-gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah prostatitis, yaitu radang atau pembekaan pada kelenjar prostat. Biasanya karena infeksi bakteri maupun non-bakteri.
Yang kedua adalah kanker prostat, yaitu munculnya sel-sel kanker pada biasanya untuk orang-orang yang usianya lanjut di atas 60 tahun, mengalami kesulitan untuk buang air ya. Terus selanjutnya adalah gonoro atau kencing nanah, yaitu infeksi oleh bakteri Neisseria gonoro. Gejalanya akan mengalami nyeri pada penisnya ya, nyeri, merah, bengkak, dan bernanah. Nah, kalau mengeluarkan air kencing, dia kental dan kuning kehijauan, rasa sakit. Yang selanjutnya adalah sifilis atau raja singa. Ini diakibatkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Nah, akan timbul benjolan-benjolan di sekitar alat kelamin. Nah, muncul seperti flu, begitu. Nantinya akan hilang sendiri. Nah, selanjutnya AIDS. Ini karena infeksi virus HIV ya, berkurangnya kekebalan tubuh. Biasanya ciri-cirinya berat badannya menurun, mengalami diare, batuk yang berkepanjangan, baru itu kelainan pada kulit, gatal-gatal, infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan atau sariawan terus-menerus seperti itu, dan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Selanjutnya herpes genitalis, yaitu infeksi virus herpes simplex ya. Jadi dia gejalanya keluar bintil-bintil berair dan terasa nyeri di sekitar alat kelamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi pada sistem reproduksi wanita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.